Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 transformasi geometri. Kita akan membahas soal latihan E pada soal pemahaman konsep nomor 1 sampai 3. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 199 sampai 200 untuk siswa kelas 9 SMP. Nomor 1. Berdasarkan pengamatan kalian pada gambar 3.77, jelaskan apakah gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Berikan alasanmu. Kita harus ingat, dilatasi adalah bangun yang akan mengalami pembesaran atau pengecilan. Yang A, bentuknya tidak sama, sehingga ini bukan hasil dilatasi. Yang B, bentuknya sama. Ini hasil dilatasi. Mengalami pembesaran dari yang warna merah berubah menjadi biru. Mengalami pembesaran. Yang C, ini adalah hasil dilatasi. Mengalami pembesaran. Kita centang yang mengalami. D, ini bentuknya sama, tapi arahnya berbeda, sehingga bukan dilatasi, namun hasil pencerminan. Kita tulis di sini pencerminan atau refleksi. Yang E, bentuknya hampir sama. Kita buktikan di sini karena ada besar sudut 75 sama, di sini 56 dan di sini adalah 44. Kita cari sudut yang satu ini pada segitiga yang biru. Misalkan X. X sama dengan 180 karena jumlah sudut segitiga kalau kita jumlahkan 180 dikurangi 75 dikurangi 44 sama dengan 61. Sehingga seharusnya di sini 61. Namun segitiga yang merah 56. Maka karena tidak sama salah satu sudutnya, sehingga ini bukan dilatasi. Yang F, pada segi 4 ini kita perhatikan besar sudutnya 90 sama, 116 sama, 72 sama, 82 sama. Karena semua sudutnya sama, maka ini dilatasi. Nomor 2, gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Tentukan faktor skalanya. Jika A, X, Y mengalami dilatasi dengan faktor skala K, maka A aksennya adalah KX, KY. Kita perhatikan gambar yang A. Kita ambil sebuah titik A. A sama dengan 0,2. Kita tidak tahu faktor skalanya K, maka A aksen akan berubah 0 kali K, 0, 2 kali K, 2K. Kita ketahui bahwa A aksennya di sini titiknya adalah 0,4. Di sini 0,2K, sehingga dapat disimpulkan 2K sama dengan 4 atau K sama dengan 2. Yang B, dilatasi segitiga ABC, namun titik pusat dilatasinya di titik P. Karena titik P titik pusatnya, maka kita harus ingat sifat 3.11, dilatasi pada pusat P, A, B dengan faktor skala. Maka bayangannya adalah A aksen, K dikali X dikurangi A ditambah A, K, Y dikurangi B ditambah B. Titik P-nya di sini adalah 1,1. Misalkan kita ambil titik A, yaitu negatif 5,1, didilatasi dengan faktor skala P, titik pusatnya 1,1, dengan faktor skala K, kita akan mencari nilai K-nya, sehingga menghasilkan A aksen, yaitu K, X-nya di sini negatif 5, dikurangi A-nya adalah 1, ditambah 1. Sedangkan Y-nya K
Y-nya adalah 1 dikurangi 1 ditambah 1. Maka A aksen didapat K negatif 5 dikurangi 5 negatif 6, negatif 6 dikali K negatif 6K ditambah 1, 1 dikurangi 1, 0, K kali 0, 0, ditambah 1, 1. Namun bayangannya di sini A aksen koordinatnya adalah negatif 1,1. Sehingga didapatkan di sini nilai X yaitu negatif 6K ditambah 1 sama dengan negatif 1. Negatif 6K sama dengan 1 dipindah ke ruas sebelah menjadi dikurangi negatif 1 dikurangi 1 negatif 2. Maka K sama dengan negatif 2/6 atau K sama dengan 1/3. Yang C, ini adalah titik pusat dilatasinya. Kita tarik garis dari titik P, C ke C aksen. Jarak titik P ke C ini satu kotak atau satu satuan diagonal. Kalau kita perhatikan dari titik P ke C aksen, yaitu 1, 2, setengah. Sehingga dapat dikatakan K-nya adalah 2,5. Untuk titik D, di sini tidak ada titik pusat dilatasinya, sehingga kita tidak bisa menentukan faktor skalanya. Kita misalkan titik pusatnya ada di sini, kita tarik sebuah garis. Misalkan jarak ini adalah 1, sedangkan yang ini panjangnya adalah setengah, sehingga faktor skalanya K sama dengan 1,5 atau 3/2. Nomor 3, perhatikan gambar 3.82. Salinlah bangun datar pada gambar tersebut, kemudian gambarlah bayangan hasil dilatasi dengan titik pusat O dengan faktor skala 1,5. Kita gambar yang I persegi panjang, kita tarik garis dari titik O ke titik pojok. Karena di sini panjangnya 2 kotak, maka di sini juga setengahnya. Misalkan ini panjangnya adalah 1, yang ini adalah setengahnya. Kita tarik garis dari titik O ke pojok yang lain, panjangnya adalah 1,5. Yang ini 2 kotak, maka kita tambah 1 kotak. Yang ini 2 kotak, kita tambah 1 kotak. Dari titik ujung ini kita hubungkan dengan garis, maka ini adalah hasil dilatasinya. Yang I2 kita gambarkan di kertas berpeta ini. Kita tarik garis dari titik O ke titik pojoknya. Panjangnya 1,5. Yang ini 1,5. Kalau yang ini 2 kotak, maka bertambah setengah. Yang ini diagonal 1,5. Kita hubungkan dengan garis, maka ini adalah hasil dilatasinya. I3 trapesium dengan titik pusat dilatasi di titik pojok ini. Kita tarik garis. Panjangnya adalah, kalau ini 3 kotak, maka ke sana 1,5. 1,5, yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah satunya, kita nambah 2,5-nya. Kita hubungkan dengan garis, maka ini adalah hasil dilatasinya. Demikian pembahasan soal pemahaman konsep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.